dan pengelola aplikasi mulai ditahan Bareskrim Polri, aplikasi dinonaktifkan. Hal ini dilatar belakangi saksi pelapor Mulyana memiliki program-program di luar kebijakan edisi cash yang tak terkontrol, akhirnya dikejar-kejar oleh anggotanya. Hal ini sebagaimana fakta persidangan saksi pelapor Mulyana sendiri mengakui di dalam persidangan bahwa saksi membuat beberapa program di luar aplikasi edisi cash seperti program arisan mobil, program umroh dan sebagainya, dan program-program tersebut diikuti oleh ratusan anggota program yang mana dengan tersendatnya aplikasi edisi cash, saksi Mulyana tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap para anggota programnya sehingga melaporkan terdakwa Suryani. Artinya, ide pokok saksi pelapor Mulyana melaporkan terdakwa adalah upaya saksi pelapor Mulyana lempar tangan dari kesalahan atas program-program yang dibuat sendiri tersebut di atas, bukan berdasarkan perbuatan terdakwa yang berkedudukan sama dengan saksi pelapor Mulyana sebagai member yang memiliki akses untuk dapat bertransaksi jual beli koin secara peer-to-peer sesama member, bahwa tidak ada kerugian anggota atau member dalam perkara ini, dan hal ini ditegaskan atau dikonfirmasi dengan surat pernyataan sikap tim barisan mitra edisi cash BC Pintu tanggal 12 Desember 2021, bukti T1 yang membuktikan edisi cash banyak menguntungkan anggotanya yang berjumlah 57.000 orang. Ini adalah bukti nyata, orang-orangnya pun ada dan setia ikut menyaksikan setiap persidangan. Oleh karena itu, karena tidak ada kerugian dalam perkara ini, maka majelis hakim beralasan hukum untuk menyatakan no case atau tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Iya, nggak apa-apa, saya ambil alih ya, karena ini penting ya. 2.3 tentang perkara ini masuk dalam ruang perdata. Kami punya pertimbangan ini bahwa sebuah perkara dinyatakan perdata bisa dibuktikan dalam persidangan pokok perkara. Kalau jaksa penuntut umum mengatakan kalau sekiranya perdata pasti sudah dikabulkan eksepsinya. Jaksa penuntut umum tidak paham dan tidak mengerti apa yang dimaksud putusan eksepsi dan apa yang dimaksud putusan pokok perkara. Dan jaksa penuntut umum juga tidak mengerti cara membaca putusan eksepsi. Artinya, pertimbangan eksepsi dalam perkara ini ditolak karena dianggap majelis hakim masuk ke pokok perkara. Sedangkan sekarang kita telah melewati berbulan-bulan sidang di dalam pokok perkara dan fakta persidangan di dalam pokok perkara menerangkan perkara yang terdakwa adalah ruang lingkup perdata. Sebagaimana diterangkan oleh ahli yang dihadirkan penuntut umum sendiri, yaitu sekali lagi sebagai diterangkan oleh ahli yang dihadirkan penuntut umum sendiri, yaitu Nugroho Adi Pradana. Ahli pidana dan skema piramida yang dihadirkan penuntut umum memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli menegaskan jika setelah dia memahami jika server hang atau transaksi tidak bisa dikenakan pidana. Sekali lagi, jika server hang atau terhenti sehingga mengakibatkan tidak bisa transaksi tidak bisa dikenakan pidana. Bahwa ahli menegaskan perdagangan itu belum diatur sebagai tindak pidana. Sekali lagi, bahwa ahli menegaskan perdagangan itu belum diatur. Yang menarik yang terakhir, ahli menegaskan ini ahli DPU ya.
Ini adalah fakta persidangan pokok perkara. Oleh karena itu, uraian replik jaksa penuntut umum penuh asumsi yang tidak beralasan hukum, sangat keliru dan jauh dari kebenaran. Maka dengan demikian telah jelas perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perdata, dan majelis hakim beralasan hukum untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana. 24. Analisa juridis Dewan Pertama Primer pasal 105 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2014 junto pasal 55 ayat 2 1 ke 1 KUHP, bahwa ini poinnya ya, bahwa di dalam menguraikan repliknya jaksa penuntut umum tidak membantah fakta-fakta persidangan yang kami ungkap di dalam bab ini, yang sekali lagi kami terangkan dengan jelas fakta-fakta yang tersebut berikut, bahwa secara formil harus diakui secara objektif pasal 105 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2014 hanya dapat dikenakan pada pelaku usaha distribusi, hanya dapat dikenakan pada pelaku usaha distribusi. Sedangkan dalam fakta persidangan jelas terbukti bahwa terdakwa bukanlah pelaku, bahkan tidak mempunyai downline, dan juga terdakwa bukanlah karyawan, bukanlah direksi, bukanlah komisaris maupun pemegang saham dari PT Bursa Crypto Prima maupun perusahaan-perusahaan sebelumnya yang menaungi bisnis cash. Kedudukan terdakwa hanya sebagai member biasa, sama halnya dengan kedudukan saksi pelapor Mulyana dan semua member edisi cash yang lain yang berjumlah 57.000 orang. Oleh karena itu, unsur pelaku usaha distribusi tidak terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa. Dan fakta tersebut telah dibuktikan dalam persidangan dan dijelaskan oleh terdakwa Suryani yang pada pokoknya menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apa-apa tentang edisi cash dan tidak terlibat dalam pengelolaan PT Bursa Crypto Prima maupun perusahaan-perusahaan sebelumnya. Terdakwa hanyalah murni sebagai member tanpa downline. Oleh sebab itu, tuntutan jaksa penuntut umum dengan menggunakan pasal 105 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2014 untuk terdakwa Suryani yang unsur utamanya, sekali lagi unsur utamanya adalah pelaku usaha distribusi tidak tepat dan tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Oleh karenanya harus ditolak. Namun demi untuk pemahaman yang komprehensif, jika dilihat secara material uraian unsur pasal 105 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2012 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang didakwakan dan dituntutkan kepada terdakwa haruslah dijabarkan secara lengkap, jelas, sempurna, secara kumulatif, tidak boleh ada satu pun unsur yang dilewatkan. Bahwa adapun unsur pasal 105 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2012 untuk pasal 15 ayat 1 yaitu 1 pelaku usaha distribusi, ini unsur utama. 2 yang menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang. Mari kita breakdown. Ayat 1 pelaku usaha distribusi, bahwa unsur pelaku usaha distribusi adalah unsur yang sangat penting untuk menunjukkan subjek yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana. Oleh karena itu harus diuraikan secara cermat, jelas, dan yang paling penting jujur dengan fakta persidangan. Yang paling penting jujur dengan fakta persidangan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bukanlah pelaku usaha distribusi. Bahkan penuntut umum sendiri mengakui subjek yang disebut sebagai pelaku usaha yang disebut-sebut berulang-ulang di dalam dakwaan dan tuntutannya adalah PT Bursa Crypto Prima. Dengan terdakwa bukanlah bagian dari PT Bursa Crypto Prima, baik sebagai karyawan, sebagai direksi, sebagai komisaris maupun pemegang saham. Bukti T4. Kedudukan terdakwa hanya sebagai member atau mitra identitas sama halnya dengan kedudukan saksi pelapor Mulyana dan semua member identitas kurang lebih 50 orang itu.
Dan perihal terdakwa bertindak sebagai exchanger adalah akses yang dibuka, yang terbuka. Perihal terdakwa bertindak sebagai exchanger adalah akses yang terbuka. Sekali lagi, akses yang terbuka dan bisa dilakukan oleh semua member exchange. Karena exchanger istilah bagi orang yang menjual dan membeli koin dari member lainnya, beli putus. Dan tidak ada kewajiban membeli koin dari terdakwa sebagai member yang melakukan fungsi exchanger, dan tidak kewajiban bagi terdakwa untuk menjual koin ke saksi pelapor mulia. Tidak ada kewajiban dan tidak ada sanksi di situ. Bahwa sebagaimana fakta yang terjadi, saksi pelapor Mulyana membeli koin kepada terdakwa pada kurun waktu 3 bulan, terdakwa menjadi exchanger. Sekali lagi, terdakwa menjadi hanya 3 bulan, yaitu pada bulan September 2020 sebesar 2 miliar 900 juta. Oktober 2020 sebesar 3 miliar 128 530 juta. November 2020 epic 110 juta. 110 500 juta. Dengan keseluruhan grand total adalah 6 miliar 138 530 juta. Dan perincian tersebut terlihat dari rekening koran asli, sekali lagi dari rekening koran asli milik Mulyana sendiri yang telah ditunjukkan dalam persidangan, bukti T8. Dan dalam hal ini saksi pelapor Mulyana sebagai member sama halnya dengan tujuan terdakwa bertindak sebagai exchanger juga. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, exchanger adalah akses terbuka dan bisa dilakukan oleh semua member exchange. Karena exchanger istilah bagi orang yang membeli koin dan member lain yang membeli putus, dan tidak ada pengumpulan uang yang terpusat ke atas. Semua murni jual beli, tidak ada pengumpulan dana. AY sendiri pun member. Bahwa transaksi jual koin saksi pelapor Mulyana terdakwa selama 3 bulan member sebesar 200 juta. Dan total semuanya adalah 800 juta bukti T8. Dan tidak ada kewajiban sebenarnya terdakwa membeli koin dari saksi pelapor Mulyana. Namun kembali ke asas kebebasan jual beli, maka terdakwa berminat membeli koin dari saksi pelapor Mulyana. Semua orang yang tersebut di atas sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ega Maulana Mulia yang menerangkan bahwa saksi mengakui sesama member bisa saling transaksi peer to peer ke sesama member, tidak harus transaksi ke atas dan tidak memberikan keuntungan yang bahwa saksi mengetahui dari awal jika exchange dinaungi oleh PT Bursa Kripto Prima. Dan keterangan tersebut bersesuaian dengan saksi Nurul Huda yang pada pokoknya bahwa saksi sangat mengetahui legalitas PT Kripto Prima Sejahtera, bahwa saksi sangat mengetahui bahwa EDCK terdaftar di Berita Negara Republik Indonesia, Kemenkumham, didaftarkan atas nama PT Kripto Prima Sejahtera bulan Juni 2018. Keterangan pada waktu video kami tunjukkan bahwa saksi sangat mengetahui Dirjen Kekayaan Intelektual di GKI Kemenkumham didaftar bulan April 2019 tentang alur sistem aplikasi EDCK. Bahwa saksi sangat mengetahui ada 3 kementerian yang menaungi yang terkait dengan EDCK. Kalau lagi Kementerian Perdagangan, Kementerian bukan keuangan, Menkumham, dan Kementerian Komunitas dan Informasi. Yang kemarin Kopas.
Boleh deh. Oh masker. Saya biasa kungfu masker loh ini. Dia suka kalau suara saya nggak kedengaran. Nggak apa-apa. Nanti saya WA. Bahwa, enak kan? Ini aja deh, hidung aja, biar bisa nafas. Bahwa saksi sangat mengetahui ada 3 kementerian yang menaungi terkait dengan etiket: Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masyarakat hanya tahunya OJK, ada OJK ada di bawah Kementerian Keuangan. Bahwa saksi mengakui yang membacakan legalitas etiket di video adalah saksi sendiri, bagaimana diviralkan di YouTube. Bahwa saksi mengetahui legalitas etiket itu prima sejahtera tidak ada di OJK, karena OJK tidak berwenang dikarenakan etiket adalah bukan lembaga keuangan. Etiket terdaftar di Bapepti dan legalitasnya PT Kripto Sejahtera adalah sah. Yang membuat aplikasi adalah Jati Bayu, bukan AY. Bahwa saksi menyatakan kalau mau beli koin bisa ke siapa saja dan biasanya dengan transfer. Saksi koin seharga 19.800 kayak Indomaret ini enggak pas. Kalau jual FP 15.000. Dan juga sesuai dengan keterangan saksi Orlon Putra yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menegaskan etiket adalah jual beli bukan investasi. Sekali lagi, etiket adalah jual beli bukan investasi. Bahwa saksi pernah disewakan rumah oleh Suryani. Bahwa saksi pernah berbicara di atas panggung tentang manfaat etiket dan diviralkan di YouTube. Bahwa saksi selama 2 tahun pegang program arisan AY tidak ada masalah. Bahwa sistem diedisikan jual beli ke siapa saja secara bebas, tidak terikat dengan sponsor di atasnya. Bahwa pemahaman saksi, exchanger itu adalah orang yang jual beli koin sesama mitra. Bahwa saksi menjelaskan jika downline saksi ke-24 bisa langsung bertransaksi ke nomor 1, tidak harus melalui nomor 2 sampai 23, 3 kali nomor 2. Berarti tidak. Ini yang dimaksud bukan piramida itu. Bahwa saksi sudah banyak mendapat keuntungan dari mining edisi yang telah digunakan untuk membeli mobil Terios. Bahwa setelah ada laporan polisi dan penangkapan transaksi tidak bisa lagi dilakukan melalui. Dan juga sesuai dengan keterangan saksi Agus Utama yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut saksi, exchanger adalah member yang melayani transaksi jual beli. Bahwa saksi menyatakan semua orang yang melakukan transaksi adalah exchanger termasuk saksi. Bahkan saksi menamakan dirinya sebagai exchanger dengan nama Hatta Raja. Dan di dalam YouTube pribadinya mengundang member lain untuk bertransaksi dengan saksi sebagai Raja exchanger. Bahwa saksi menyatakan semua orang bisa menjadi exchanger. Bahwa saksi menyatakan bahwa exchanger itu adalah tentang pertukaran koin. Bahwa saksi mengakui jumlah seluruh member mitra edisi cash kurang lebih 50 orang dengan ketentuan membayar tol setiap bulan. Bahwa saksi mengakui mempunyai program pribadi di luar aplikasi dan saksi punya lebih ada 5 program atau inisiatif atas inisiatif saksi sendiri, bukan atas perintah atau anjuran Suryani, yaitu program umroh, haji, pindah rumah dan mobil. Kurang menyebutkan satu lagi, bahwa saksi menerangkan bahwa program rumah saksi diikuti oleh 30 orang. Satu orang menyetor 5 juta rupiah dalam waktu 40 bulan akan mendapatkan rumah. Bahwa saksi mengakui dikasih di hati ada legalitasnya yang ditunjukkan oleh Abdurrahman Yusuf, sertifikat tanda daftar di Bapepti. Bahwa saksi pernah bertransaksi P2P dengan Suryani sebesar 100 juta dan juga ke Jati Bayu. Bahwa selama bulan Agustus 2000 sampai November 2000 selama saksi jadi exchanger Suryani, saksi belum pernah menjual ke Suryani. Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui alasan pengajian exchanger. Saksi hanya mendengar exchanger pada saat Jati Bayu sudah tidak benar. Tidak tahu apa maksudnya. Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bahwa video yang menunjukkan bukti saksi menerima uang dari member secara cash memang benar adalah saksi sendiri. Bahwa saksi menyatakan bahwa istri, orang tua dan adik
ikut Idisiket. Bahwa saksi menyatakan Idisiket pada September 2000 sudah berubah secara sistem. Bahwa saksi mengakui adanya uang bertambah dari modal awal 5 juta dan melakukan mining bertambah 0,5% per hari dan 15% per bulan, dan semua itu berjalan otomatis by system dengan menggunakan aplikasi tanpa keterlibatan manusia. Jadi tidak ada yang mengkondisikan sistem. Bahwa saksi menyatakan petugas yang menangani IT baru bernama Sutresno, bahwa saksi tidak mengetahui di dalam dakwaan JPU total kerugian 27,8 miliar yang disampaikan saksi Mulyana. Dan jika ditambah 37 miliar, berarti total dakwaan 60 miliar lebih. Dan hal ini tidak sesuai dengan kemauan jaksa. Bahwa saksi tidak memberikan kuasa ke saksi pelapor Mulyana untuk melapor ke Barreskrim, tidak memberikan kuasa. Bahwa saksi menyatakan tidak kuasa menggantikan Basuki Abdurrahman. Baik. Abdurrahman. Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menggantikan Abdurrahman. Bahwa saksi menerangkan bahwa Idisiket dibuat karena satu tujuannya agar koin di komunitas ini tidak diintervensi dengan komunitas lainnya, makanya diciptakan Idisiket yang hanya berlaku di komunitas sendiri. Bahwa saksi mengakui sebagai exchanger dan nama exchanger saksi pada akun Idisiket adalah Harta Raja Exchanger. Bahwa saksi menyatakan Idisiket bukanlah piramide atau ponzi, dan jika piramide upline